Bayangkan seseorang yang berasal dari negara non-adidaya tampil layaknya bangsawan. Ia berjalan di antara kalangan elit dunia, memukau para politikus, sosialita, bahkan keluarga dari orang paling berkuasa di Amerika Serikat. Ia yang dikenal elegan, karismatik, dan berbahaya. Ya, namanya Azura Luna Mangunharjono. Ya, kalian tahu dari namanya. Ia berasal dari Indonesia. Tapi yang membuat mencengangkan, dia sedang dicari Interpol. Bagaimana bisa? Apa yang dilakukan Azura Luna? Mari kita kupas di cerita hari ini. Perempuan ini atau Azura Luna sempat menggemparkan dunia internasional, tentunya juga Indonesia, karena aksinya yang menyerupai tokoh dalam film thriller penipuan kelas atas. Namun ini bukan fiksi, jelas ini nyata. Dan ia benar-benar nyaris menembus lingkungan kekuasaan tertinggi dengan masuk dalam keluarga Biden. Tepatnya bermula pada tahun 2003. Azura yang sudah menikah kala itu mengikuti mantan suaminya pindah dari Bali ke Hong Kong. Mantan suaminya yang bekerja di Intercontinental Hotel Group. Dari pekerjaan suaminya inilah yang mengantarkan Azura ke lingkaran sosialita Hong Kong. Azura membangun koneksi dengan orang-orang kaya di sana. Kesan pertama jika kita melihatnya, memang ialah sosok yang memikat perhatian, cerdas, serta mampu membuat lawan bicaranya nyaman dan percaya dengan semua omongannya. Setelah berhasil membranding dirinya dengan baik, Azura pun akhirnya masuk di lingkaran sosialita Hong Kong. Tepatnya pada tahun 2010, sebagai tanda eksistensinya, ia pun meluncurkan perhiasan yang diberi nama Pavitra. Dan di titik inilah bisa dibilang ia memulai awal karir menipunya. Seiring berjalannya waktu, Azura yang sudah berpisah dengan mantan suaminya, tepatnya pada tahun 2018, sebuah tahun yang penting baginya. Mengapa? Di pertengahan bulan Juli, sebuah pesan singkat dikirim dari seseorang yang disebut sebagai Putri Indonesia. Ia bukan hanya dekat dengan kalangan elit Hollywood, tapi juga dengan Hunter Biden. Ya, putra dari Joe Biden, yang saat itu masih belum menjadi Presiden Amerika Serikat. Isi pesannya dengan anak Joe Biden pun terbongkar ke media. Isi pesannya ini sederhana, tapi sangat mencolok dari Hunter. Bunyi pesannya pun begini, "Ayahku akan datang nanti malam. Apa kamu mau bertemu saat makan siang besok?" Azura pun membalas pesan itu dengan bertanya, "Jadi makan siang dengan ayahmu besok atau kamu akan ikut makan malam?" Dari komunikasi di atas menunjukkan betapa dekatnya hubungan antara Azura dan Hunter. Bahkan dalam percakapan pesan itu, Azura membujuk Hunter untuk bergabung dalam makan malam penting. Menurutnya, satu undangan saja bisa berarti 26 miliar dolar Amerika Serikat. Tentunya bukan untuk dirinya sendiri, tapi ternyata untuk membantu mendukung kampanye Joe Biden menjadi presiden. Namun, dari informasi yang terungkap, Joe Biden menolak kehadiran Hunter dalam acara malam itu. Alasan sebenarnya pun tak pernah dijelaskan secara gamblang. Tapi, apakah Joe mulai merasa ada yang janggal dari perempuan yang mengaku putri kaya asal Indonesia ini? Meski tak diketahui secara pasti apakah Azura benar-benar bertemu Joe Biden, satu hal yang jelas, Hunter cukup terpikat olehnya. Ia bahkan mengundang Azura untuk minum kopi di tepi kolam renang hotel mewah Lapeer di Hollywood. Dan bukan hanya bertemu Hunter, Azura pun juga berhasil menjalin kedekatan dengan Caroline Biden, yang dimana Caroline adalah keponakan dari Joe Biden, yang dalam sebuah pesan mengaku sangat menyukai kepribadian Azura. Namun, tak lama kemudian, hubungan Azura dan Hunter pun mulai retak.
Percakapan yang dibocorkan ini melalui data dari laptop Hunter Biden yang kala itu sedang diperbaiki di sebuah toko di Delaware dan akhirnya bocor ke publik pada tahun 2020 yang menunjukkan adanya ketegangan di antara mereka. The Sun, media Inggris yang pertama kali mengungkap cerita ini tepatnya pada tahun 2022. Ia melaporkan bahwa Hunter mulai kesal karena Azura sering membatalkan atau mengubah rencana pertemuan. Ia pun mengatakan Azura sudah mengubah rencana sebanyak 5 kali. Sementara Azura masih terus mengirimkan pesan berharap mendapat respon. Namun balasan dari Hunter pun tak kunjung datang. Pesan terakhir yang tercatat tertanggal 27 Juli 2018 yang menunjukkan nada cemas dari Azura. Azura terus mengirimkan chat yang berbunyi, "Halo, kamu tidak apa-apa? Aku tidak ingin terdengar seperti mendesak, hanya merasa agak aneh saja." Namun setelah itu tidak ada balasan lagi. Hubungan mereka tampaknya berakhir dalam diam. Tetapi kisah Azura belum berakhir di sini. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada November 2018, Azura ditangkap saat sedang menginap di sebuah hotel mewah di Beverly Hills. Azura yang sudah menipu temannya, ia pun akhirnya dilaporkan karena ternyata menjual tas Hermes palsu senilai $86.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,31 miliar rupiah dalam sebuah acara untuk penggalangan dana amal. Teman tersebut pun yang awalnya percaya bahwa tas itu asli langsung menghubungi polisi begitu tahu kebenarannya. Dari situlah identitas dan aksi-aksi Azura pun mulai terbongkar. Detektif Juan Bonilla dari Departemen Sheriff Hollywood Barat membenarkan penangkapan tersebut. Namun ternyata ada satu hal yang mengejutkan. Tuntutan pidana terhadap Azura tiba-tiba dibatalkan oleh jaksa wilayah. Dan tidak dijelaskan alasan mengapa pembatalan tersebut bisa terjadi secara detail. Dengan begitu, Azura pun berhasil lolos dari jerat hukum. Setidaknya untuk saat itu, dan dari sini muncul banyak pertanyaan besar. Siapakah sebenarnya Azura Luna Mangunharjono ini? Mengapa dia bisa terbebas dari jerat hukum yang berat? Apakah ia benar-benar seorang putri dari Indonesia? Ataukah hanya seorang penipu kelas dunia yang pandai membungkus kebohongan dalam balutan kemewahan? Satu yang sangat jelas, jaringan Azura sangat luas hingga ia bisa melenggang ke dalam circle elit Hollywood hingga pejabat Amerika Serikat. Hingga hari ini, sosok Azura pun masih menyimpan banyak misteri. Ia menghilang dari sorotan media setelah berita heboh itu mereda. Namun jejaknya, terutama dalam lingkaran elit Amerika, masih menjadi salah satu contoh penipuan sosial paling mencengangkan dan dalam sejarah modern. Yang jelas Azura ini bukan penipu biasa. Ia adalah simbol dari bagaimana kepercayaan bisa dimanipulasi, bahkan dari seseorang yang tampil begitu anggun, begitu meyakinkan, hingga nyaris menyentuh pusat kekuasaan dunia. Dalam dunia yang penuh pencitraan dan kemewahan palsu, siapa yang bisa kita percaya? Mungkin tak ada yang benar-benar seperti yang terlihat. Jadi, bagaimana cerita hari ini? Jika kalian menyukai, jangan lupa diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal informasi atau kasus kriminal misteri yang mencengangkan dunia. Terima kasih.